Belum masuk pokoknya Pak. Vokal belum masuk Pak. Belum masuk Pak vokalnya. Belum masuk Pak suaranya. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi saking semangatnya nih sampai lupa unmute ya. Terima kasih, mohon maaf saya agak lama sedikit 5 menit. Tadi rapat dengan KNEKS terkait dengan regulasi dari perbankan syariah. Dan insya Allah kita akan mulai seperti saya tuliskan di e-learning 4.0 bahwa kita mulai 10.45 ya, tapi nggak apa-apa. Nah, aduh saya agak sedikit lupa nih, kalau saya biasanya pakai Google Meet, ini pakai pakai Zoom ya. Nah di sini ada siapa yang koordinatornya siapa? Koordinator di sini? Kemarin itu saya ingat saya kirim ke Fadil, malah salah berarti ya. Padahal tadi yang ngasih tahu itu ada siapa ya, Habib ya. Oke. Apa saya? Ya. Siapa, Habib ada? Ada Pak, ada. Oke, boleh downloadkan materi saya di Learning 4.0 untuk bisa di share screen, bisa nggak? Sebentar Pak. Mas Eki, kalau online boleh di ini kan, yang Zoom Web 3 itu boleh jadikan Habib sebagai ini co-host. Siapa Pak? Siapa Pak? Siapa namanya? Habib ya? Habib. Baik Pak. Ya. Karena saya pakai handphone ini, laptop saya ini agak lambat, lama sekali, jadi agak belum bisa ini. Saya belum kirim juga. Baik, sambil nunggu yang lain ya, sebentar. Alhamdulillah sudah ada 43 orang. Ini nggak apa-apa, saya yang admitkan aja. Mas Eki, terima kasih banyak sudah memberikan link untuk Zoom-nya. Dan sambil tunggu, sudah 45. Termasuk ada saya sudah upload juga barusan itu untuk yang fatwa dari DSN MUI tentang valuta asing. Jadi tema hari ini kita akan membahas bersama tentang jual beli valuta asing dalam tinjauan fikih muamalah. Saya sudah siapkan untuk PowerPoint-nya, siapkan untuk PowerPoint-nya juga. Kemudian saya juga menggunakan laptop saya, notebook saya untuk presentasi. Jadi teman-teman bisa sambil lihat di e-learning 4.0-nya. Oke, 48, kemarin ada berapa ya? Sekitar 73. Oke, terima kasih Habib sudah jadi co-host ya. Boleh downloadkan ininya untuk share materi saya. Terima kasih untuk Mas Eki. Paniat Pak, bukan Pak Eki. Oke. Oh bukan ya. Saya tahunya yang di admin itu IT itu Mas Eki. Ya Eki ya. Ya nggak apa-apa, terima kasih. Banyak timnya ya. Sudah direkam dari awal. Sebentar saya buka PowerPoint saya dulu. Jadi hari ini seperti saya tuliskan di e-learning 4.0 bahwa kita akan mulai dengan pemaparan dari dosen sampai jam 11.45, kemudian ada 15 menit sampai 20 menit akan ada tanya jawab ya. Kemudian setelah itu nanti jam 12:10 sampai jam 12:30 itu ada reading session di mana mahasiswa dipersilakan untuk membaca, ada fatwa, ada materi, dan juga saya juga lampirkan juga e-book untuk nusus al-iqtisad. Jadi dia pakai bahasa Arab gitu ya. Tapi nanti cari temannya juga udah termasuk, juga siapkan juga untuk untuk challenge hari ini di 12.30 sampai ke 13 waktu Indonesia Barat. Oke. Sudah 52 orang.
Ada nama siapa nih? Namanya unik. Ada Beagle. Oh, ini masih pakai nama Hima Ekshar ya. Ini rata-rata dari yang bukan email ini ya, official ya. Bukan email UPNPJ ya. Oke, Fatih terakhir. Masih ada lagi, kita sambil nunggu. Udah Habib, kelihatan belum Pak? Saya screen. Oke, sebentar. Ya, sip, oke. Di ini kan aja di full screen kan saja. 39, 1 sampai 2 menit lagi sudah bisa kita mulai. Saya masih saya ini pakai hotspotnya saya matikan dulu. Tadi saya pakai ini. Hotspot saya matikan, betul nggak ada, oke. Agar lebih stabil nih. Tapi insya Allah stabil sih. Terima kasih untuk siapa, ada Dini, Haris, Muhammad Ramdhani, ada Sultan Yudhistira. 57 kemarin itu ada 72 ya kalau nggak salah itu ya di kelas besar ini. Nanti juga silakan disiapkan pertanyaannya juga kalau belum paham ya. Nanti saya insya Allah untuk penjelasannya agak lebih lebih pelan lah biar nanti bisa memahami ya. Tapi kalau yang tema hari ini kalau pendapat saya itu lebih mudah daripada tema yang Selasa lalu ya. Kalau Selasa lalu mungkin karena yang melakukan atau pelaksananya itu adalah perbankan syariah gitu ya. Berarti itu yang memang mereka yang beraktivitas di perbankan syariah. Tapi kalau tema hari ini yaitu terkait dengan jual beli valuta asing itu bahkan orang yang misalnya itu hanya punya uang sedikit saja, dia punya uang sampai 100.000 atau 200.000 itu dia bisa daftar di aplikasi foreign exchange, sehingga kemudian ya dengan mudah orang bisa melakukan transaksi jual beli valuta asing. Nah, kita akan bahas dari sisi akadnya karena mata kuliah kita adalah mata kuliah fikih muamalah gitu ya. Jadi kekhasan dari silabus atau RPS yang ada adalah kita berangkatnya itu dari case study ya. Kalau di dulu tuh biasanya yang dibahas pertama itu adalah ya tentang fikihnya gitu ya. Tapi kemudian ini dibalik jadi dari case study dulu ya, berarti dia pakainya pola pikirnya itu adalah induktif ya. Jadi masalahnya itu kedepankan dulu ya. Jadi masalahnya seperti apa, nanti praktik dari jual beli valuta asing itu seperti apa, sampai kemudian nanti kita analisis dengan menggunakan pendekatan fikih Islam atau fikih muamalah. Baik, terima kasih. Nanti tadi siapa lupa namanya itu yang untuk IT nanti boleh di ini ya, yang belum masuk boleh boleh di admit ya, karena biasanya kalau saya sudah materi agak sedikit sulit ketika harus mengadmit ya. Oke, sudah 42 nggak apa-apa, kita mulai saja. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk jawab salamnya. Ini memang maklum lah teknologinya kadang lambat, perlu waktu untuk menjawabnya gitu ya. Tapi dijawab ini aja udah cukup. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Amma ba'd, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zahab bil-zahab wal fidda bil-fidda wasya'iru bil-sya'iri wal burru bil-burri wa tamru bil-tamri wal milhu bil-milhi yadan biyadin. Rawahu Muslim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih
atas kehadirannya dan bersama kita belajar pada hari ini terkait dengan jual beli dalam Islam. Lebih tepatnya jual beli terkait dengan valuta asing atau nilai mata uang asing. Nah, kita akan bicara tentang valuta asing atau jual belinya dalam tinjauan syariah. Boleh di next sebelumnya, di slide sebelumnya, saya bawakan pertama itu awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya di kalam ilahi itu di surat Al-Baqarah ayat ke-275 ya. Jadi nanti ya untuk calon sarjana ekonomi syariah ini biasanya wajib ya untuk menghafalkan ayat ini. Gampang banget kok ya. Ini perlu dihafalkan. Kenapa? Karena agar bisa memahami, agar tahu bahwa oh ini bicara tentang ayat terkait dengan apa? Yang kita highlight itu adalah kata-kata wa ahallallahul bai' wa harrama riba. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli ya dan mengharamkan riba. Ya, jual beli tentu saja di situ bisa jual beli barang dengan barang yang akan kita bahas hari ini, yaitu atau dengan istilah lain disebut dengan apa? Barter ya, atau barang dengan uang yang biasa disebut ya jual beli ya. Beli dengan uang, menjual barang kemudian dapat uang. Itu adalah apa? Bentuk dari jual beli yang terjadi saat ini ya. Jadi Al-Baqarah ayat 275 ini menjadi pedoman kita dalam terkait bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Interpretasi lebih mendalam, lebih deep mengenai ayat ini adalah kenapa kemudian dihubungkan antara ya baik jual beli barter dengan riba. Nah, ternyata ayat ini adalah ayat yang sangat sesuai sekali, sangat cocok sekali terkait dengan apa? Riba fadl. Kenapa? Karena awalnya adalah jual beli ya dan barter, kemudian dilanjutkan dengan riba. Otomatis berarti di sana ada yang namanya riba di dalam jual beli. Dan ini insya Allah teman-teman semuanya sudah pernah belajar ya, yaitu apa yang disebut dengan riba fadl. Di sini ada yang namanya fadil ya, itu satu rumpun ya, satu rumpun dalam artian itu apa ya, akar katanya itu sama fadola. Fadola itu keutamaan, kelebihan ya. Kalau fadil berarti orang yang memiliki apa? Kelebihan atau keutamaan. Jadi kalau riba fadl berarti riba yang terjadi karena adanya tambahan, selisih, tambahan antara pertukaran barang dengan barang gitu ya, emas dengan emas tadi. Di next slide, di slide berikutnya di sabda Nabi SAW ya, di situ disebutkan az-zahab bil-zahab wal fiddah bil fiddah dan seterusnya sampai ke apa? Faman zada awistazada faqad riba al-akhidha'ul mu'tiyu fihi sawa ya. Jadi tadi tidak boleh ya menjual apa emas dijual dengan emas, perak dengan perak, kemudian gandum dengan gandum, kemudian syair dengan syair, albur dengan albur ya, alburi, kemudian kurma dengan kurma, garam dengan apa garam. Maka barang siapa yang menambahkan atau meminta tambahan maka dia telah berbuat riba ya. Kemudian di hadis berikutnya yang riwayat Muslim di hadis yang nomor 1587 dikatakan ya, dikatakan dalam bahasa Arabnya itu ya, barang siapa atau faidah talafat ya, faidah talafat hadhil asnab fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin ya. Jadi apabila jumlah takaran itu ternyata jika barang tadi itu ternyata ingin tetap dibarterkan atau dijual belikan, maka lakukanlah ya boleh ya kaifa syi'tum terserah Anda, tetapi dengan syarat ya harus dilakukan secara kontan atau yadan bi yadin atau bahasa fikihnya adalah taqabbud ya, artinya berpegangan atau ya cash ya dan biadin. Nah, ini kenapa kita bahas di awal karena nanti kita akan bicara tentang apa? Tentang ya pasar uang ya atau foreign exchange market, jual beli valuta asing ya dalam tinjauan
syariah. Baik. Nah, kemudian berarti kenapa ini perlu dibahas teman-teman semuanya? Ya, kenapa membahas tentang valuta asing jual belinya ini penting? Ya, kita lihat di background atau di latar belakang. Di next slide silahkan Habib. Ya, di latar belakang kita sebutkan tentang adanya hajatu ila sorfi, ya, adanya kebutuhan, ya, kebutuhan akan pertukaran dari valuta asing. Contohnya, ketika saya akan ke Cina umpamanya, ya, atau saya akan ke Malaysia umpamanya, saya membutuhkan ringgit, saya memerlukan ringgit, maka kemudian nggak mungkin saya bawa rupiah di sana karena di sana tidak laku rupiah itu, gitu ya. Maka kemudian saya akan datang ke money changer atau saya akan datang ke bank gitu ya untuk menukar. Nah, bahasanya itu tukar karena di sini menggunakan nanti istilah sorf atau as-sorfu ya, sorf. Oke, jadi yang pertama adalah memang karena banyaknya kebutuhan apalagi di era sekarang ini ya, orang pengen jalan-jalan ke Eropa, orang juga pengen naik pengen berangkat umroh, jalan-jalan ke Turki, ya kemudian ke Alexandria dan lain sebagainya gitu kan. Nah, otomatis ya rupiahnya perlu kita tukarkan dengan mata uang negara tujuan. Jadi adanya kebutuhan. Nah, jadi adanya hajat, ingat ya, hajat itu adalah kebutuhan. Nanti akan ada di fatwa DSN MUI. Oke, yang kedua adalah adanya kebiasaan, uruf itu artinya kebiasaan, tetapi kebiasaan yang baik gitu ya. Jadi uruf itu adalah kebiasaan yang baik. Kalau kebiasaan yang dia kadang tidak baik atau kadang netral, itu namanya adat. Jadi adat itu a'ammu minal uruf. Jadi adat kalau nanti dalam fikih muamalah dan juga dalam usul fikih itu nanti dikenal ada istilah adat dan uruf. Kalau adat itu sifat umum dari kebiasaan yang ada di masyarakat, sementara uruf itu adalah kebiasaan yang baik yang diterima oleh akal dan diterima oleh masyarakat. Tijari atau tijaroh atau tajir itu adalah pedagang. Ya, berarti ternyata ada nih kebiasaan di pedagang-pedagang itu yang sifatnya itu kebiasaannya itu baik dan boleh diterima. Nah, kita nanti akan bicara tentang bagaimana ternyata tadi hadis terkait dengan al-qabdu atau ya dan biadin, ya, hadis terkait dengan bahwasannya tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kemudian kurma dengan kurma, garam dengan garam, ya, kemudian juga nanti uang dengan uang gitu ya. Kalau sejenis maka dia itu harus cash, harus ya dan biadin cash. Nah, tetapi ternyata dalam SORF internasional, SORF al-alami ya, dalam jual beli valuta asing yang seperti tadi namanya juga valuta asing pasti internasional ya, nggak mungkin jual beli valuta asing kok di Indonesia doang gitu ya, kita nggak bisa beli apa-apa ya, berarti bukan valuta asing. Nah, uruf tijari atau kebiasaan para pedagang valuta asing itu adalah ketika mereka itu melakukan transaksi jual beli ya, maka kemudian mereka ada tenggang waktu ya, ada yang nanti walaupun sekarang umpamanya akadnya sekarang tetapi kemudian pelaksanaannya itu bisa besoknya di hari berikutnya. Nanti ada istilahnya kita akan bahas. Kemudian nanti sampai kepada hari kedua berarti ada memerlukan 3 hari. Nah, berarti uruf atau kebiasaan para pedagang valuta asing itu adalah mereka melaksanakan transaksi yang sudah dicatat di hari pertama itu, dia paling lambat dilakukan itu pada hari yang kedua, atau kalau dihitung dari yang hari transaksi itu berarti hari ketiga. Nah, ya, itu adalah kebiasaan yang baiknya. Nanti ada kebiasaan yang tidak baiknya, ya, ada kebiasaan tidak baik yang juga berlaku dan nanti kemudian tidak diperbolehkan oleh Islam, dalam hal ini merujuk kepada fatwa DSN tentang jual beli SORF, yaitu apa? Ya, contohnya adalah ketika saya melakukan, umpamanya saya mau beli dolar hari ini, berarti hari Selasa gitu ya, maka kemudian
pelaksanaannya atau saya dapat dolarnya itu ya bisa jadi apa? Bisa jadi minggu depan ya, atau bahkan mungkin bisa jadi 2 pekan yang akan datang, dan itu pun harganya mengikuti harga yang nanti akan terjadi, karena fluktuasi dari foreign ini kan dari mata uang asing ini kan sangat fluktuatif sekali, sangat dinamis, sehingga hari ini mungkin bisa naik, besok itu bisa turun dan lain sebagainya. Sehingga tadi uruf yang tidak baik adalah kalau dia itu nanti ada unsur ketidakjelasan dalam hal penyerahan. Nah, teman-teman semuanya mungkin sudah pernah belajar tentang gharar ya. Gharar, salah satu dari jenis gharar itu adalah gharar ya, ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam dalam waktu penyerahan barang. Nah, itu kebiasaan yang tidak baik. Ya, kebiasaan yang tidak baik yang ada pada para pedagang valuta asing. Nanti ada 2 yang lainnya akan kita bahas di belakang. Oke, kemudian yang ketiga, berarti ada pertanyaan, apakah jual beli valuta asing itu sama dengan short? Kemudian berarti hukumnya bagaimana nih? Karena kita adalah mata kuliahnya adalah fikih muamalah, maka kemudian yang kita bahas ya memang hukum. Jadi halal, haram, boleh atau tidak boleh. Ya, jadi kita akan lihat menggunakan analogi atau kias bagaimana ternyata jual beli valuta asing ya dengan short itu mungkin memiliki persamaan, tetapi juga memiliki perbedaan. Oke, next slide yang berikutnya. Kita berarti belajar tentang valuta asing. Oke, saya cari-cari data tentang sebenarnya apa sih yang disebut valuta asing itu ya. Ternyata saya mau cari dari bahasa apa ya, dari bahasa Belanda atau bahasa Inggris, tapi saya ngambil saja di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebutkan bahwa yang namanya valuta, ini valuta dulu nih, ya, valuta dulu. Valuta itu adalah alat pembayaran yang dijamin oleh cadangan emas atau perak yang ada di bank pemerintah. Ya, nah itu pertama. Jadi valuta itu belum asing dulu ya. Berarti valuta itu adalah nilai ya, nilai dari uangnya. Jadi kalau mamanya mamanya saya punya uang berapa nih ya? Saya punya uang mamanya ada 100.000, 50 nih. Saya punya uang mamanya 50.000 ya. Saya punya uang 50.000, maka ini nilainya adalah 50.000 ya, 50.000. Walaupun kertasnya ya ini tidak bernilai 50.000. Mungkin ini juga kayaknya 10.000 juga enggak gitu ya kertasnya. Nah, berarti valuta itu adalah nilai uang. Ya, nilai uang, nilai kertas ini walaupun kertasnya tidak sepadan, karena inilah yang disebut dengan apa? Disebut dengan uang kuartal atau fiat money ya, uang yang tidak mencerminkan nilai intrinsik dari nilai ekstrinsiknya gitu ya. Nah, maka kemudian kalau di KBBI ya di awal definisinya ya, di definisi awal KBBI itu menyebutkan bahwasanya alat pembayaran yang dijamin oleh cadangan emas atau perak yang ada di bank pemerintah. Nah, teman-teman yang sudah pernah belajar tentang teori uang gitu ya, teori uang, ternyata dulu itu ternyata yang namanya uang itu yang namanya seperti ini contohnya nih, ini dia ada underlying-nya, ada underlying-nya, ada sesuatu yang sesuatu yang ada nilai di balik kertas ini. Apa itu? Yaitu emas atau perak yang ada di bank pemerintah. Nah, kalau sekarang ya mungkin perlu riset berikutnya. Jangan-jangan uang yang 50.000 ini saya punya sih 50.000 ini, tapi di Bank Indonesia umpamanya gitu ya, di Bank Indonesia ternyata nggak ada tuh emasnya gitu. Jangan-jangan emasnya udah habis gitu ya, atau mungkin emasnya udah jadi abang gitu kali ya. Udah ganti gitu ya. Nah, ini permasalahan yang sudah klasik, udah lama, bahwa ternyata uang ya, mungkin kalau yang mahasiswa tahunya ya udahlah uang ya uang begini gitu ya. Padahal pada zaman dulu uang itu adalah emas dengan perak. Kemudian setelah emas dengan peraknya itu khawatir masa kemana-mana bawa emas bawa perak itu kan susah gitu ya. Kemudian digantilah dengan pengganti atau kita sebut dengan sertifikat dari kepemilikan emas dengan perak yang disebut dengan
fiat money ini. Nah, berarti ngomongin uang insya Allah sudah tahu ya. Semua orang pasti suka dengan uang gitu ya, kecuali mungkin ya uang ya seperlunya saja gitu, atau mungkin yang berlebihan gitu. Oke, nah berarti yang namanya valuta asing yang namanya valuta itu adalah nilai dari sebuah mata uang. Nah ya, jadi nilainya dari mata uang itu berapa? 50.000, mungkin ada 100.000, ya $100 dan sebagainya, itulah valuta. Nah kalau asing namanya juga asing, berarti yang namanya asing itu berarti ya bukan diri kita, ya sesuatu atau seseorang atau pihak-pihak yang berada di luar diri kita. Nah, berarti apa itu valuta asing? Valuta asing adalah mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Nah, ini namanya valuta asing ya, atau nanti disingkat juga dengan istilah falas ya. Jadi kalau mamanya kita di Indonesia, berarti valuta asing adalah mata uang selain rupiah. Itu namanya valuta asing ya. Kecuali nanti kalau mama tiba-tiba umpamanya Indonesia itu menerima umpamanya yen ya, Jepang jadi atau yuan gitu ya, yen itu sebagai mata uang resmi umpamanya ya, walaupun ya nggak mungkin ya masa mau dua, tapi kalau untuk penggunaan ya seperti di Bali atau kemarin sempat di Batam atau di Bintan gitu ya, atau di wilayah-wilayah perbatasan itu banyak juga yang menggunakan dolar atau menggunakan ringgit, tapi yang sah itu adalah rupiah. Maka valuta asing sekali lagi adalah mata uang atau nilai uang selain rupiah. Nah, rupiah ini dan juga teman-temannya itulah yang dijual belikan ya, di mana yang disebut dengan jual beli falas itu adalah transaksi jual beli antara mata uang yang satu dengan mata uang yang lainnya ya. Saya tadi mau pergi ke Singapura, otomatis saya perlu dolar Singapura gitu ya, maka kemudian saya akan datang ke money changer atau saya akan datang ke bank gitu, kemudian datang kemudian saya bilang, Mbak saya mau tuker nih rupiah saya dengan dolar Singapura karena saya mau ke sana. Oh iya Pak, tapi ini ya Pak, harga jualnya umpamanya 13.000 Pak, tapi harga belinya itu 12.850 atau 12.900 umpamanya. Oh jual beli ya Mbak? Iya Pak, bukan nuker. Kalau nuker nanti nggak ada untungnya dong, kan kami perlu untung juga gitu ya. Ya mereka baik itu bank ataupun money changer ya memang perlu untung, karena memang keuntungan mereka itu di sana, yaitu selisih antara jual ya, antara jual dengan beli. Jadi kalau dari sisi money changer-nya atau banknya ya, maka mereka akan membeli umpamanya rupiah dengan harga yang lebih murah untuk kemudian nanti dijual lagi. Mereka juga akan membeli umpamanya dolar. Saya pernah tukar dolar itu ya, ternyata ya memang ketika kita nukar itu harganya itu lebih murah daripada kita beli. Nah, ini yang menjadi masalah dan menjadi problem dalam SORF atau foreign exchange market. Apa itu foreign exchange market atau yang disebut dengan pasar valuta asing ya? Pasar valuta asing itu adalah pasar dan lembaga pasar. Ingat, saya menambahkan ada dua definisi. Pertama, yang namanya pasar ya, pasar berarti itu merujuk kepada tempat ya, tempat ataupun waktu ataupun keadaan di mana berkumpulnya atau di mana bertemunya penjual dan pembeli, ya ada dagangannya tentu saja, dan juga ada harganya ya, itu yang namanya pasar. Tapi kemudian lembaga pasar berarti apa? Lembaga yang mengurusi pasarnya itu ya. Kalau memang di Jakarta itu ada banyak tuh ya, ada pasar Tanah Abang, pasar Senen, pasar Jatinegara, ya kemudian ada pasar Pramuka. Nah, lembaganya itu adalah pasar PD Jaya ya. PD Jaya itu, sehingga kemudian PD Jaya itulah yang mengurusi ya bagaimana aturan-aturan yang ada di pasar itu gitu ya. Nah, pasar valuta asing sendiri juga sama tadi ya. Jadi
pasarnya itu ada, baik yang dulu itu real ataupun yang sekarang dengan sistem abstrak ya. Jadi pasar dan lembaga pasar yang memperdagangkan valuta asing atau uang asing ya, di mana orang dapat memperoleh fasilitas untuk melakukan pembayaran atau menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Nah, tadi kalau saya katakan yang paling pertama itu adalah uangnya yang memang dijual belikan ya, tapi kemudian nanti ada produk derivatif atau produk lainnya, khususnya nanti terkait dengan banking dan juga perusahaan ekspor impor ya kan. Kalau mamanya saya mau ekspor nih ya, kemana ya, saya mau ekspor ke, nggak usah jauh-jauh lah, ke Jepang ya, saya mau ekspor ke Jepang ikan teri. Wah gitu ya. Kalau teman-teman dengar ikan teri, aduh makanan nggak jelas atau mungkin nggak enak atau mungkin apa, ya ikan teri doang gitu. Padahal banyak sekali sekarang pengusaha itu yang menjadi apa jutawan itu gara-gara ikan teri ya, terutama tadi di Eropa. Ya, kalau di Jepang udah banyak ikan, kamu tahu ya. Berarti nanti ekspornya pindah ke Eropa. Mereka itu pengen makan ikan yang dia itu apa? Yang dia itu bisa kemakan semuanya. Kenapa? Karena jangan dikira kalau kita makan ikan apa ya, umpamanya kita makan ikan mas gitu ya, ikan gurame atau mungkin ikan nila gitu ya. Jangan dikira kalau kita kan dimakan cuman dagingnya doang gitu ya. Kalau tulangnya nggak mungkin lah masa dimakan kecuali tulang lunak gitu. Tapi ternyata riset-riset itu menunjukkan bahwa tulang pada ikan itu juga memiliki apa manfaat khasiat yang cukup besar untuk badan gitu ya. Sehingga kemudian orang-orang Eropa itu mencari gimana cara makan dengan tulangnya. Oh ya udah berarti ketemulah teri gitu ya. Teri, ada ebi, ada rebon gitu ya. Karena nanti kalau mamanya jadi tulang lunak udah beda lagi tuh. Udah fermentasinya itu terlalu banyak. Nah, balik lagi. Jadi saya mau ekspor ganti ya ke Eropa ya, ke London lah gitu ya. Mau jualan teri nih ke sana. Nah, kemudian otomatis rekanan saya kan yang di sana itu dia akan bayar. Oh ya, oke, saya kirim teri ini 2 kontainer gitu ya. Kemudian saya kirim ke sana. Nah, kemudian kan mereka mau bayar nih, ya kan? Mau bayar. Ada pilihan sebenarnya buat mereka. Apakah mereka yang akan bayar ke kita itu, ke saya itu dengan rupiah, ya, atau dengan ya di sana itu pound sterling umpamanya ya, dengan mata uang mereka, maka ada pilihan. Tapi kalau mereka umpamanya membayar dengan rupiah, tentu saja agak ribet dengan jumlah ya otomatis ratusan juta gitu ya, kok pakai rupiah, aduh ribet banget gitu ya. Ya udah berarti akhirnya mereka transfer kemudian ya pakai mata uang mereka. Nah, nanti proses pembayaran dalam ekspor impor ini itulah nanti yang memang agak sedikit mengandung unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Lebih tegasnya kita akan bahas di berikutnya. Oke, udah paham ya? Jadi valuta asing, jual beli valuta asing sampai pasar valuta asing. Oke, next yang berikutnya. Saya juga ingin menjelaskan juga sedikit ya tentang, saya ambil yang tengah saja lah. Ada Jasrizal Yusuf ya, beliau mengatakan bahwa valuta asing itu adalah mata uang asing yang dapat digunakan menjadi alat pembayaran di luar negeri, artinya di tempat negara itu berasal. Ini tadi insya Allah sudah paham, nggak perlu banyak-banyak ya. Kemudian kita lihat dari sisi next slide berikutnya, yaitu jenis dari valuta asing, terutama dengan perkembangan teknologi ini yang namanya uang itu ya dulu itu emas dan perak gitu ya, ada juga logam biasa, di tempat lain kadang ada kerang gitu, bahkan ada kulit apa binatang tertentu itu jadi uang dan sebagainya. Nah, sekarang itu ya ini ya fiat money ini, uang ini ya, uang kertas ini yang kita sepakati. Sehingga kemudian ini berarti kalau rupiah ini 50.000 ini di Malaysia gitu ya atau di Eropa, maka kemudian ini disebut dengan apa? Dengan valuta asing fisik. Ya, valuta asing yang sifatnya itu fisik, materi ya, materi jelas sekali. Yang kedua adalah valuta asing yang non fisik, terutama digital money atau cryptocurrency. Dan ini yang paling banyak terjadi atau yang paling banyak saat ini ditransaksikan ya dengan adanya berbagai aplikasi untuk forex yang disebut dengan forex trading atau perdagangan dari valuta
asing. Oke, next slide yang berikutnya. Nah, ternyata tadi yang namanya valuta asing itu bukan hanya uang. Tadi sudah saya sebutkan, ya di sini ada beberapa jenis atau bentuk ya. Kenapa saya bilang bentuk? Karena nanti ada jenis juga gitu ya. Tadi sekarang bentuknya. Ternyata yang namanya valuta asing dari sisi bentuknya itu minimal ada 4 ya. Yang pertama adalah mata uang asing itu sendiri ya, di mana mata uang yang digunakan oleh negara lain ya. Misalnya Indonesia ya, kalau di Indonesia itu kalau kita lihat Indonesia berarti ya dolar Amerika, kemudian euro, kemudian yen, kemudian yuan, kemudian juga mungkin ada real, ada dinar gitu ya. Nah, atau dolar dari Brunei dan sebagainya itu adalah mata uang asing atau valuta asing. Itu yang sudah jelas tadi disebutkan. Ini berarti valuta asing nih kalau di Malaysia dan di Filipina, di Laos, Thailand dan lain sebagainya. Oke, yang kedua juga ada namanya saldo kredit. Apa itu saldo kredit? Saldo kredit itu adalah valuta asing jenis saldo kredit ya, adalah saldo itu berarti uang simpanan ya yang dimiliki oleh bank devisa pada negara. Jadi valuta asing jenis saldo kredit adalah saldo yang dimiliki oleh bank devisa pada negara. Jadi umpamanya di sini disebutkan ada bank devisa, ada beberapa bank yang ada di Indonesia, itu nanti belajar di pengantar perbankan atau di perbankan syariah, bahwa ada salah satu dari jenis bank itu adalah bank devisa. Ya, berarti di situ terkumpul semuanya uang asing atau valuta asing itu. Nah, di situ kita boleh membeli ya, kita boleh membeli ya. Kalau sudah beli otomatis kan ada semacam digitnya kalau sekarang, kalau dulu pakai sertifikat. Nah, kemudian itu bisa dijual belikan. Oke. Kemudian yang kedua adalah ada surat wesel luar negeri. Apa itu? Yaitu bukti pembayaran dari negara lain dalam kegiatan ekspor impor dalam bentuk surat wesel. Nah, ini mungkin kalau anak-anak sekarang tuh nggak tahu wesel gitu ya. Kalau di zaman saya ya masih menemukan wesel gitu ya. Jadi umpamanya ada bude saya ya, ada bude saya itu di Jakarta. Kemudian mau kirim uang ya, mau kirim uang ke tempat saya. Dulu tuh saya kebetulan dari Cilacap ya di Jawa Tengah sana. Maka ngirimnya nggak seperti sekarang. Sekarang tuh pakai flip, pakai mobile banking gitu ya, pakai aplikasi, udah gampang banget gitu ya. Kalau dulu ya susah gitu ya, akhirnya kemana? Ke kantor pos, kemudian menyerahkan uangnya, kemudian apa produknya, pakai wesel ya, wesel. Nah, kemudian nanti yang dituju itu nanti akan menyerahkan datang, kemudian menyerahkan surat weselnya itu. Kalau tadi itu dalam negeri, kalau ini itu di luar negeri. Ini sebenarnya hampir sama TKI ya, tenaga kerja Indonesia, atau TKW, tenaga kerja wanita. Walaupun sekarang istilahnya bukan TKI, bukan TKW, katanya kalau TKI dengan TKW itu terlalu merendahkan. Sekarang itu istilahnya adalah buruh urban. Ya, jadi buruh urban. Jadi teman-teman di Singapura itu mereka tuh nggak mau tuh disebut TKI. Kami bukan TKI, tenaga kerja Indonesia, kayaknya terlalu rendah. Ini diganti menjadi buruh urban Indonesia. Ya, jadi urban urban labor kayak gitu ya dan sebagainya gitu. Nah, jadi teman-teman saya pernah ketemu di Malaysia itu orang Lombok ya waktu itu, ya dia pengen ngirim uang gitu ya, ngirim uang, kemudian ya zaman dulu ya gampang lah, tinggal zaman sekarang ya gampang. Kalau dulu ya tadi harus pakai wesel, nanti nerimanya juga perlu waktu dan lain sebagainya. Oke ya, jadi surat wesel negara itu surat wesel luar negeri itu adalah bukti pembayaran dari negara lain dalam kegiatan ekspor impor dalam bentuk surat wesel ya. Jadi mamanya ini tadi yang TKI, TKW, buruh urban itu contoh saja ya. Contoh untuk wesel luar negeri. Tapi di sini yang realnya itu adalah umpamanya saya mengekspor barang ya, kemudian otomatis kan ada bukti pembayarannya tuh ya dari weselnya itu ya. Jadi menarik wesel dari negara yang mengimpor dari barang di Indonesia. Nah, ini kadang beberapa aturan dari PBI ya, peraturan Bank Indonesia terkait dengan pembayaran. Ini apalagi saya pernah pengalaman ngurusin itu, ada saudara yang jadi buruh urban di Saudi itu ya, dulu TKW gitu ya. Ternyata ya ketika jelas-jelas sudah ada surat weselnya, tapi ketika ke bank mereka mengatakan itu belum cair. Mereka mengatakan, oh belum ada Pak
Ini mungkin nggak tahu, walau alam, nanti boleh tanyalah ke ahli perbankan apakah memang tadi harus sekian hari gitu ya dan lain sebagainya. Yang pasti ketika kita sudah dapat surat buktinya itu, mungkin kalau di Indonesia ini mirip kalau di UMKM itu, kalau yang di Bogor sini di sepatu itu mirip giro. Ya namanya giro, tapi bukan giro perbankan ya. Ini berbeda. Jadi giro yang di pengusaha-pengusaha UMKM sepatu itu, jadi ketika pengusaha sepatu kemudian dia akan menjual ke distributor nih, menjual ke distributor. Nah, maka kemudian dia biasanya nggak langsung dibayar, tapi dikasih namanya itu cek giro. Nah, cek giro itu nanti akan akan dicairkan pada waktu tertentu, kadang 15 hari, kadang sebulan. Nah, karena orangnya itu perlu duit, ya tadi UMKM itu perlu uang, akhirnya kemudian itu dijual lagi dengan harga di bawah dari nominal yang ada di situ. Nah, itu kebetulan salah satu dari skripsi mahasiswa saya dulu tentang jual beli giro ya, tapi bukan giro tadi yang di bank jasa perbankan, bukan, tetapi giro atau cek giro sebagai bukti pembayaran yang akan dicairkan pada waktu tertentu dengan jumlah tertentu yang tercantum dalam surat tersebut. Itu juga terjadi bahkan sampai saat ini di masyarakat gitu ya, sampai saat ini terutama di Bogor, di tempat lain saya yakin banyak juga seperti itu ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah tadi, jadi kalau mamanya yang surat berasal luar negeri itu walaupun dia hanya tadi bukti pembayaran, tapi itu bisa ya karena umpamanya ini cairnya itu umpamanya tadi 15 hari, aduh ya kelamaan lah kita mau gaji karyawan dan lain sebagainya gitu, udahlah saya jual aja lah. Ternyata ada yang beli, tetapi biasanya dengan harga yang di bawah dari yang tercantum. Di situ ada umpamanya 100 juta, maka mungkin hanya 90 juta dan seterusnya gitu ya. Yang keempat adalah hak penerimaan pembayaran, yaitu hak penerimaan yang berasal dari penduduk yang mendiami suatu negara. Ini biasanya terkait dengan dengan pemasukan dari negara. Jadi semacam visa ya. Visa atau mungkin pajak pembelian atau pajak pembelian dari orang asing dan seterusnya gitu kan beda ya. Contohnya dari sisi pariwisata aja beda sekali nih. Saya kemarin dengan teman dari Singapura itu mau ke Tangkuban Perahu. Ya, ke Tangkuban Perahu tahu ya teman-teman, insya Allah sudah ada yang pernah ke Tangkuban Perahu. Nah, ketika saya pakai mobil 2 gitu ya, mobilnya juga mobil Bandung sebenarnya, 1 mobil Bogor. Nah, ketika sudah sampai di pintu gerbang, ternyata ketika tanya, oh ini ya kita dari Bogor gitu kan, satu lagi dari Bandung. Ya oke, bayar 35.000. Tapi ternyata petugasnya itu dia ngelihat ke dalam mobil gitu. Ini siapa katanya? Oh temen, dari mana? Dari Singapura katanya. Oh ini beda Pak, 300.000 katanya. Waduh, saya bilang bisa berapa kali lipat itu ya, bisa 10 kali lipat gitu. Aduh, akhirnya udahlah nggak jadilah, masa kita yang ini 35.000 kemudian yang dari luar negeri 300.000. Walaupun kalau secara kesadaran NKRI sih ya boleh aja lah, kenapa, kan nama juga dari luar negeri mungkin duitnya banyak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya itu termasuk juga pendapatan untuk negara dari seseorang gitu ya. Jadi kalau di sini hak penerimaan pembayaran yang berasal dari penduduk yang mendiami suatu negara. Ini biasanya terkait dengan surat-surat untuk penerimaan dari negara dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya ya, yang berikutnya terkait dengan fungsinya. Soalnya ini sudah tahu, ini sama dengan uang ya. Sama dengan uang, hanya saja ya memang uang ya, hanya saja dia dipertukarkannya itu di dunia internasional. Bahkan tadi bukan cuma nukar, karena yang menjadi lini bisnisnya itu adalah jual belinya. Oke, dikit lagi saya mau cepatkan. Fungsi dari valuta asing, kemudian berikutnya ada fungsi uang. Ini teman-teman di ekonomi pastikan ngomongin uang terus gitu ya. Jadi insya Allah sudah tahu, nggak usah dibahas. Kemudian sedikit di struktur valuta asing, boleh di 2 slide setelah ini. Ya, kita lihat di sini ternyata, nah ada struktur pasar valuta asing. Ya, ternyata yang namanya pasar valuta asing itu dia juga nggak sendiri. Tadi ketika saya mungkin transaksinya dengan money changer, berarti itu memang oke, itu berarti sudah terjadi. Tapi kemudian di sana ada yang disebut dengan broker dari valuta asing. Ya, jadi ini mirip dengan
bursa efek atau bursa saham, di mana ya kalau kita ke bursa efek mau beli saham ya nggak dilayanin, orang di sana nggak ini, ya itu mungkin agak sedikit juga pasarnya. Jadi kalau di pasar ini, pasar uang juga sama gitu ya. Ketika kita ke bursa pasarnya ini, valuta asingnya ya nggak ada di sana karena dia punya mekanisme ya. Di sini ada perusahaan atau perorangan, baca dari atas itu ya umpamanya pengen beli yen, ya yen owner duite gitu. Beli yen, maka dia bisa punya alternatif apakah dia akan ke brokernya ya atau langsung ke bank lokalnya atau ke money changer-nya. Nah, money changer itu kadang merangkap juga sebagai brokernya. Kemudian nanti dia akan pesan ke bursa efeknya, kemudian nanti akan ya diberikan kepada perusahaan atau individu yang akan membeli ya, yang akan membeli, yang akan menjual, tukar terus terjadi seperti itu. Nah, sekarang tentu saja konsepnya sudah digital. Nah, yang paling gampang sebenarnya di slide berikutnya, 2 slide berikutnya ini yang lebih sederhana. Di 2 slide berikutnya silakan Habib. Nah, ini aja. Jadi gampang banget kan ya. Jadi saya perlu dolar nih, maka saya kemudian datang ke broker atau pialang ya. Ya sudah, berarti pialang kadang mereka juga buka tadi lembaganya adalah money changer itu ya. Kemudian maka money changer itu dia akan pesan ke pasar dari pasar uang itu. Kalau tadi kan hanya hanya nukar saja gitu ya. Kalau saya bilangin nukar, tapi kalau datang ke lembaga pialang itu ya mereka pasti jual beli beli. Ya, maka kemudian pesanan itu cocok. Jadi cocoknya itu oke, saya tadi perlu dolar. Ya, kemudian dia akan lihat, oke, harga dolar hari ini harga jual itu umpamanya 14.000 umpamanya gitu ya. Harga jual 14.000 nih. Jadi kalau Bapak mau beli 14.000, tapi karena Bapak mau jual gitu ya, maka kemudian jadi 13.650 gitu ya. Oke, sepakat, setuju, ya setuju. Kemudian kita akan dapatkan pesanan kita ya, positioning, recording, and reporting. Jadi transaksi itu dia akan tercatat kalau dia memang sudah mengikuti dari pasar marketnya ini. Kadang kalau yang agak sedikit ilegal itu dia biasanya itu ada pajak dan lain sebagainya yang tidak kelihatan. Makanya nanti kalau mau tukar uang di money changer sekalipun dia harus yang ada izin untuk usahanya itu. Karena dia nanti money changer itu dia bisa jadi kalau yang besar itu dia akan menjadi pialang gitu kalau yang besar ya. Tapi kalau yang kecil-kecil itu biasanya mereka merujuk lagi kepada broker-broker tersebut. Oke, ini pihak-pihak tadi yang terkait dengan terkait dengan pasar valuta asing. Nah, ini akan kita bahas. Jadi dalam pasar valuta asing ya, ini minimal itu ada 4 transaksi ya. Yang pertama adalah transaksi spot. Ya, transaksi spot yaitu jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran ya antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja ya, yang spot ya jadi bisa rasakan dalam 2 hari kerja ya. Jadi akad spot ini sebenarnya akadnya itu 2 hari kerja, tetapi kemudian secara bahasanya, secara istilahnya juga, tetapi dalam praktiknya, dalam implementasinya itu ada yang disebut dengan same day settlement atau ada cash settlement ya, yang disebut dengan value TOD ya, sebenarnya value today sebenarnya ya, tapi karena disingkat jadi value TOD gitu ya. Nah, penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama, kemudian dengan tanggalnya hari yang sama diadakan transaksi ya, disebut dengan same day settlement ya. Nah, ini berarti apa ya, sudah berarti saya perlu dolar, saya beli dolar, kemudian langsung dikasih cash, udah bawa pulang, selesai ya. Itu namanya value today ya, transaksinya akadnya namanya spot, kemudian jenisnya itu value today. Yang kedua ada value tomorrow ya, namanya juga tomorrow berarti besok ya. Besok itu besok kapan? Ya, di sini sebutkan penyerahan dana dilaksanakan ya pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak. Jadi sekarang Selasa, penyerahannya itu besok. Kalau penyerahan kan sekarang ini ya. Jadi jangan berpikir penyerahan itu berarti saya harus kesana lagi dong ngambil uangnya, ya enggak lah, zaman sekarang kan sudah tinggal transfer doang gitu ya, tinggal transfer saja gitu. Nah, yang value tomorrow atau value tom ini itu dia adalah one day settlement
Ya, jadi 1 hari berikutnya, ya 1 hari berikutnya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan value spot. Ini yang terakhir dari transaksi spot itu, yaitu penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Berarti kalau saya perlu yuan hari ini Selasa, maka kemudian Rabu, Kamis, maka Kamis itu saya baru bisa mendapatkan yuan. Ya, nah yang dihitung kemana? Ya, yang dihitung itu adalah nilai yuan ya yang ada pada hari Selasa ini. Ya, nanti kalau umpamanya yang dihitung itu adalah yang hari Kamisnya, wah itu nanti bukan transaksi spot lagi, nanti disebut dengan option atau opsi, itu yang terakhir. Oke, ini yang pertama, ingat. Karena yang akan kita bahas, yang akan kita lihat itu adalah transaksi ini. Oke, setelah transaksi spot, ada yang kedua itu adalah transaksi forward atau transaksi berjangka. Apa itu? Yaitu transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya, ya, dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Ya, kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Nah, ya, jadi saya mau beli dolar, ya, atau ganti lagi euro. Saya mau beli euro, ya. Nah, ketika saya beli euro hari ini Selasa, ya, maka kemudian ya yang disepakati adalah memang harganya itu harga untuk hari ini. Ya, harga hari ini, ya. Jadi kursnya itu ditentukan pada hari ini, ya, kemudian pembayarannya dan juga penyerahannya itu nanti forward atau next gitu ya. Berarti pada waktu berikutnya, ya, pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini nanti yang di sana ada unsur analisis awal kita, di sana ada unsur apa? Ada unsur spekulasi, ya, mendekati maisir, dan juga ada hedging. Nah, ini ada case study-nya, ada contoh kasusnya. Misalnya, udah agak lama banget contoh, harusnya 2021 ya. Jadi hari ini ya, umpamanya tanggal 30 Maret 2021, ya, PT Sido Muncul itu membutuhkan mesin pengolah jamu yang akan datangkan dari Inggris, ya, yang dibeli pada tanggal hari ini 30, ya, dengan harga umpamanya 2.500 pound sterling. Kemudian uang tersebut, ya, bayar dulu tuh pada hari itu, ya, pada hari ini kita bayar. Nah, tetapi kemudian ya harga posnya sekarang itu umpamanya 11.000 gitu ya. Nah, kemudian ternyata nanti yang penyerahan barangnya juga, penyerahan barangnya dan juga nanti kita perlu pound sterlingnya itu apa? Pada hari berikutnya, atau bukan hari berikutnya tapi pada waktu yang sudah ditentukan. Maka muncul permasalahan, ya. Jadi kalau umpamanya dia belinya pound sterlingnya itu ternyata bayar sekarang, kok diserahkannya itu nanti. Nah, nantinya itu atau jangka waktunya itu yang pasti itu adalah lebih dari 3 hari. Ya, lebih dari 3 hari, sehingga kemudian ini nanti yang disebut ada unsur spekulasi, ya, ketidakpastian. Bahasa fikih muamalah itu adalah apa? Gharar. Ingat ya, gharar. Oke, next slide yang berikutnya. Tadi ada forward. Ini juga ada hedging, saya ambilkan contoh hedging. Ya, karena dulu itu sempat agak ramai tentang hedging syariah, ya. Jadi lindung nilai, ya. Lindung nilai. Jadi umpamanya tadi ketika saya akan tadi hedging itu bukan hanya uang, ya. Jadi walaupun yang dibahas itu adalah uangnya. Jadi umpamanya saya ingin melakukan ekspor nih, ya, atau mungkin saya ingin impor nih dari Cina umpamanya, gitu ya. Atau mungkin dari mana ya, dari Jepang lah gitu ya, atau dari Eropa gitu ya. Nah, kemudian saya impor, otomatis saya bayar sekarang, ya. Saya bayar sekarang, atau saya akan karena dia pakai forward, ini sambungan dari forward sebenarnya itu. Jadi kan bayarnya itu bayar sekarang, kemudian kursnya sekarang, kursnya nilainya itu sekarang, tapi bayarnya itu nanti. Nah, kalau hedging itu biasanya dia ada jaminan bahwa kurs walaupun nanti dibayarnya itu nanti, tetapi dia tetap menggunakan kurs yang awal. Kalau yang forward tadi, dia kursnya itu mengikuti fluktuasi dari pasar uang itu. Ya, kalau cuman
paling $100 atau mungkin 200 itu masih oke ya. Tapi kalau mamanya bisnis ya tentu ratusan juta bahkan miliar gitu ya. Nah ini tentu menjadi masalah. Ini kita bisa diskusikan tentang hedging syariah. Next ke transaksi swap ya. Swap itu adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta penyerahan yang berbeda. Jadi di sini ada jual tetapi juga beli. Kayak gimana tuh ya? Jadi dia jual sekaligus beli. Ya di sini saya akan menjual atau saya akan menjual ini, tetapi saya juga harus melakukan pembelian pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini nanti masuk ke dalam bai'ata ini fil bai'ah ya, menurut beberapa sarjana muslim. Oke, nah swap ini ada dua, yaitu yang pertama ada likuiditas, ada yang swap investasi. Apa itu swap likuiditas? Swap yang dilakukan, yang diinisiatif Bank Indonesia untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Ya, posisi swap itu likuiditas ini untuk setiap bank maksimum itu 20% dari modal bank. Ya, ini biasanya terkait dengan apa? Ya pinjaman luar negeri ya, agak sedikit riskan nih sebenarnya nih. Kemudian yang kedua juga ada swap investasi ya. Jadi swap dilakukan atas inisiatif bank ya, berdasarkan swap bank dengan nasabahnya yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri, offshore loan untuk keperluan investasi di Indonesia. Ya, jadi kalau ada ekspor impor, ada juga ya perdagangan luar negeri, tapi dia lagi-lagi bentuknya, ingat, bentuknya itu bukan bukan uang yang kemudian dia itu cash bisa diinikan, tapi dia bentuknya adalah apa? Adalah nanti bisa jadi ada surat berharga atau mungkin juga tadi pembayaran ya dan sebagainya. Oke, satu lagi opsi. Ini dari Ya, terima kasih. Lanjut lagi, terakhir nih. Jadi ada yang disebut dengan transaksi opsi. Apa itu? Yaitu kontrak yang memberikan pemilik atau pemegang hak untuk membeli, ya, call option atau menjual, ya, put option suatu aset pada harga tertentu selama jangka waktu yang ditentukan. Ya, ini opsi ya atau option. Contohnya kita kasih case tadinya. Ya, di slide kedua dari ini setelah ininya. Jadi umpamanya 20 Juli nih 2021. Wah, nanti berarti ini ya. Nilai mata uang itu dolar itu umpamanya 100 lama banget tadi ya. Umpamanya sekarang itu 14.000. Ya. Jadi mata uang itu sekarang ini umpamanya 14.000 ya. Kemudian kita melakukan opsi beli ya, melakukan opsi beli. Jadi saya akan beli dolar itu ke bank A umpamanya ya dengan harga tadi 14.000 sampai tanggal tadi dari mulai 20 Juli sampai umpamanya 20 September. Maka kemudian harga opsi beli tersebut ya yang tadinya itu 14.000 ya, maka dia diserahkan ya, diserahkan sebesar 14.000 tadi itu sebagai gantinya pembeli memperoleh hak untuk membeli ya dolar itu ke Bank Maju Jaya hingga 20 September. Jadi dia ada pembelian ya, ada pembelian kemudian dia ada hak. Nah, ini yang terkait nih. Jadi option itu dia sebenarnya lebih ke arah hak untuk apa? Untuk membeli kembali ya. Jadi premium option ya, opsi yang premium gitu ya, opsi untuk bisa membeli kembali. Nah, ini tentu saja menjadi permasalahan. Oke, masuk ke inti pembahasan kita ya. Masih ada 30 menit, 15 menit untuk materi dari saya, 15 menit untuk diskusi. Jual beli valuta asing versus as-sorf. Ya, ini penulisannya ada yang as-sorf, ada yang al-sorf, ada yang sorf saja. Yang pasti pakai sod, ro dengan fa. Ya, sorf. Oke. Nah, kalau dalam jual beli valuta asing, maka akadnya atau transaksinya itu adalah jual beli. Ya, jual beli. Ya. Sementara kalau dalam sorf itu adalah sorf, tukar menukar. Ya, saya punya rupiah ya, kemudian ditukar dengan ringgit. Oke. Nah, kemudian karena dia ada jual beli dan jual beli itu adalah mata uang, dan mata uang itu ya menurut pendapat yang sahih itu adalah bagian dari amwal ribawiyah ya, dianalogikan atau dikiaskan dengan
emas dengan emas, ya emas, perak, gandum, ya. Kalau emas dengan perak, ilatnya sebabnya itu adalah karena selain dia sebagai alat tukar, dia juga merupakan barang atau benda yang ditakar. Ya, sehingga nanti para ulama mengatakan benda-benda yang ditakar atau yang ditimbang itu adalah barang-barang yang tidak boleh ditukar, ya, dengan adanya tambahan dan harus dilakukan secara tunai. Nah, gitu ya. Berarti otomatis, oh berarti ada larangan tadi di hadis yang awal, nanti kita akan sebutkan berikutnya. Nah, sementara sorb itu dia diperbolehkan karena adanya hajat, karena adanya keperluan. Nah, kemudian juga karena tadi jual belinya adalah fadl, ya, di sana berarti mengandung unsur apa? Unsur riba fadl. Sedangkan dalam sorb di sana ada ujroh, ya, atau ijaroh atau fee, ya, atau apa ya, tips, bukan tips ini ya, jadi ya ujroh aja, jadi ada fee, ada uang lelah lah gitu ya. Jadi ketika nukar dengan ini, ya udah ini ada biayanya, kosnya bisa juga, bisa masuk ke kos, karena kan ya kalau kita nukar kemudian enak, bukan enak banget, artinya nuker doang nggak ada keuntungannya gimana dong, berarti ada fee-nya, ada ujrohnya, ada uang lelahnya. Oke, next slide. Nah, kita berarti bicara tentang sorf. Apa itu sorf? Saya buat singkat saja, tukar menukar antara mata uang asing karena adanya keperluan. Ringkas sekali, ya. Kemudian dasar hukumnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya bacakan di surat Al-Baqarah ayat ke-275. Saya singkatkan, ya, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti barter, ya, bagian dari jual beli itu diperbolehkan, ya. Kemudian yang adanya tambahan pada barang-barang yang sejenis, barang-barang yang sama itu, maka itu adalah riba fadl. Nah, ini juga seperti tadi riwayat Muslim yang di nomor 1584, ya. Rasulullah bersabda, beliau mengatakan, "Faman zada awis tazada faqad arba. Al-akhidu wal mu'ti fihi sawa." Ya, barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, ini saya tukar namanya yang paling apa ya, yang paling ada dulu banget, sekarang udah nggak ada kali ya. Jadi di terminal-terminal itu, ya terminal Barang Siang, atau dulu saya terminal Senen, kemudian terminal Lebak Bulus, terminal Pulau Gadung gitu ya. Oh, sering main di terminal berarti nih. Nah, ternyata ternyata ada apa? Biasanya mereka itu uang 20 apa, uang 2.000 dulu tuh ya, uang 2.000 yang bagus banget tuh, yang dari bank mungkin kalau gitu ya, itu ditukar 100.000, nanti ditukarnya dengan 95.000 gitu ya. Nah, seperti itu ya, itu kalau dia hanya menyebutkan tentang softnya, maka itu adalah riba ya, kecuali dia ganti akadnya dengan ujroh. Ya bilang aja, Pak, kita kan udah capek Pak nyari 20 ribuan ini ke bank nukernya, ini buat ini ya, apa namanya, uang lelahnya ya, itu boleh. Tapi kalau nggak pakai akad berarti kelebihannya itu adalah riba fadl. Oke, ya. Kemudian juga yang pasti di fatwa DSN MUI yang saya sudah upload di e-learning 4.0 itu tentang jual beli mata uang atau jual beli valuta asing. Jadi itu diperbolehkan. Tetapi ada syaratnya nih, ya. Syaratnya apa? Oh, rukun dulu ya. Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada berarti tidak sah gitu ya. Ada pelaku akad. Ini di pelajaran tentang akad di fikih muamalah awal sama Ustadz Ade, insya Allah sudah dibahas. Ada akidain ya, ada al-bai' dan juga ada mustari. Nah, baik dengan mustari itu sekarang ya tinggal klik saja gitu ya, dan sampai sekarang ya sepengetahuan saya itu belum ada tuh aplikasi untuk syariah foreign exchange, belum ada tuh. Nah, kenapa perlu? Sebenarnya bukan hanya perlu, tetapi memang ada kebutuhan di masyarakat gitu ya. Jadi kalau dulu itu kita harus bawa uang ya ke money changer atau ke bank untuk nuker, zaman sekarang ya tinggal transfer ke satu rekening, kemudian rekening itu akan diterima, kemudian kita bisa dapat transferan rekening lagi, dapat apa, tukarannya itu dengan dalam bentuk valuta asing. Nah, tentu saja berarti rekening itu harus yang mensupport valuta asing. Contohnya ada beberapa bank yang apa, dia memiliki tabungan dolar atau mungkin valuta asing lainnya.
Oke, ya, ada pelaku jelas akidain, ada objeknya, ada makkudnya. Saya sudah jelaskan sudah tahu insya Allah ya, ada makkudnya, kemudian ada samannya atau si'rus sorfnya, ada nilainya berapa nilai yang ditukar valuta asingnya itu, dan juga ada sigotnya, ada ijab dan qabulnya. Nah, ijab dan qabul tentu saja ya dengan dengan ide-ide terkini menunjukkan ya ijab qabul itu tidak harus dengan dengan istilahnya itu saya terima gitu ya. Saya terima uang Anda rupiah sejumlah ya 100 juta rupiah ditukar dengan dolar sekian dolar. Itu tidak seperti itu. Pokoknya sudah ngasih penyerahan itu termasuk ke dalam ijab dan qabul atau sigat. Oke, next slide yang berikutnya. Ini rukunnya tadi, kemudian syaratnya juga sebenarnya tidak terlalu berubah. Ini sebenarnya saya ambil dari fatwa DSN MUI tadi terkait dengan jual beli sorf. Jadi ternyata di fatwa itu juga sangat jelas sebenarnya bahwa yang pertama itu bahwa sorf tukar menukar ya dari valuta asing itu dia diperbolehkan. Syaratnya apa? Tidak untuk spekulasi ya, tidak untuk untung-untungan ya. Untung-untungan itu berarti ya saya beli dolar sekarang, ternyata 1 jam udah naik nih, udah saya jual lagi Nah gitu, terus nanti pas jual, aduh ternyata naik lagi, aduh nyesel lagi gitu ya. Nah kenapa? Nanti ya banyak sekali bahayanya ketika ternyata hanya pasar uang yang berkembang. Tapi ya orang karena paradigmanya itu berbeda sehingga kemudian ngapain mikirin real industry gitu kan. Udah kita yang penting kaya sendiri aja gitu ya, nggak usah mikir-mikir yang lainnya gitu. Jadi udah pokoknya yang paling untung apa nih sekarang? Yang paling untung dan paling cepat kaya itu ya saham ya kalau modalnya banyak, kemudian bursa berjangka bisa juga termasuk dalam itu berarti adalah valuta asing ini, foreign exchange ini, tetapi kehalalannya kita akan lihat berikutnya. Oke, kita lewati. Dikit lagi, ini sama juga tadi ya syarat-syarat sorofnya itu ada kelewat 2. Nah, ini hukumnya. Kita langsung sampai di sini masuk ke pembahasan tentang fikih muamalah. Yang pertama, bahwa ini oke. Jadi transaksi spot ya tadi yang akan menggunakan spot, ingat same day settlement itu ya, bahwa berarti transaksi spot ini yang dibolehkan oleh fatwa DSN MUI ya didasarkan kepada apa tadi, karena dilakukan secara tunai. Itu kalau yang same day ya pada hari yang sama. Ini dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis riwayat Muslim nomor 1587 yang menyatakan bahwa adzhab bidzahab wal fiddah bil fiddah wal burru bil burri wasyairu bisyairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bimislin sawaan bisawain yadan biyadin fa idah talafat wa idah talafat hadhihi al asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan yadin. Nah, ini berarti jelas sekali di situ syaratnya boleh ya selama dia itu harus yadan biadin ya barangnya itu, kemudian juga dibarterkan kaifa syi'tum, terserah boleh gitu ya. Namun harus dilakukan dengan secara kontan atau tunai. Itu yang same day. Kemudian yang one day later, yang 1 dan juga 2 hari berikutnya itu didasarkan tadi kepada kaidah al-fiqhiyah yang dikatakan al-adatu muhakkamah, bahwasanya adat kebiasaan uruf yang baik itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum, itu bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Sehingga kenapa cash itu kemudian jadi sehari 2 hari ya karena dalam pengurusan administrasi untuk jual beli valuta asing dalam hal ini, apalagi nanti terkait dengan ekspor impor, terkait dengan dengan negara luar gitu ya, maka dia memang memerlukan waktu, sehingga kemudian ijtihad dari DSN MUI kemudian membolehkan makna dari yadan biyadin cash itu dengan 2 atau maksimal adalah 3 hari. Hari ini Selasa, Rabu, kemudian Kamis. Nah, setelah Kamis lewat Jumat umpamanya, ya itu dianggap sebagai tidak yadan biyadin. Oke, jadi itu dasarnya adatut tajir ya fi suqil amwal. Ya, jadi kebiasaan yang baik ya yang ada pada para pedagang di pasar uang. Oke, ini yang spot. Yang berikutnya adalah forward ya.
forward itu ya DSN MUI mengatakan bahwa forward itu haram, ya tidak diperbolehkan. Tadi tahu ya, masih ingat nggak transaksi forward? Jadi saat ini kemudian bayarnya nanti, ya bayarnya nanti dengan kurs yang berbeda, gitu, yang berbeda. Jadi bisa jadi rugi, bisa jadi untung, sehingga di sana ada spekulasi. Ya, kenapa? Karena ada harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan, muawadah, ya muawadah. Dan penyerahan dilakukan di kemudian hari. Jadi kontraknya itu sekarang, tapi penyerahannya itu nanti. Bisa jadi dia akan naik, bisa jadi dia akan turun dan seterusnya. Nah, kecuali nanti kalau forwardnya ini ada perjanjian, ya, ada perjanjian tadi prakteknya itu pada hedging syariah atau akad transaksi lindung nilai, ya, yang berbasis syariah. Jadi oke, saya mau bayar sekarang, ya, harganya itu adalah harga apa yang akan dijanjikan sekarang, gitu ya. Kemudian nanti diserahkannya itu nanti, tapi janji ya kalau kursnya itu adalah kurs yang kita sepakati sekarang, ya. Karena kalau momennya nanti bisa jadi ya naik, gitu kan, otomatis ya naik. Kalau tadi cuma 1 juta atau berapa, is oke. Tapi kalau pengusaha kan pasti lebih. Nah, di situ berarti forward itu haram, tapi kemudian kalau ada perjanjian, ya ada praktek jadi di hedging karena ada lagi-lagi kembali lil hajah karena adanya keperluan kebutuhan, maka itu diperbolehkan. Ya, ini yang disebut dengan hedging, ya. Jadi di slide berikutnya yaitu tidak ada unsur spekulasi, kemudian juga instrumen harus jalan dengan prinsip syariah. Ya berarti akadnya, instrumennya, kemudian juga barangnya, benda-bendanya, kemudian juga pelakunya dan seterusnya. Nah, termasuk juga dia harus merujuk kepada AAOV, ya, AAOIFI, ya, AAOV, yang yaitu Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, ya, merujuk ke sana untuk praktek dari hedging ini, ya. Jadi kriteria hedging sudah dijelaskan di next slide. Mekanisme dari hedging itu adalah melalui kontrak forward dapat dilakukan apabila kedua belah pihak itu transator bersepakat. Jadi memang janji ya untuk melakukan transaksi akad jual beli mata uang secara spot ya di masa kemudian pada saat hari penyerahan kedua belah pihak transator itu ya baru melakukan akad jual beli secara spot dan diikuti dengan serah terima kedua jenis mata uang sesuai dengan kesepakatan. Jadi dia sebenarnya lebih ke arah muwa'adah, ya, atau dengan kemarin ingat apa yang disebut dengan al-wa'd, ya. Wa'd itu adalah janji, kalau al-aqd itu adalah ikatan. Jadi kalau hanya janji, ya janji itu dia mengikat, ya, janji nanti di janji yang mengikat, sehingga nanti janji bukan berarti insya Allah, gitu ya. Kalau insya Allah ya nggak jelas tuh gitu. Tapi kalau insya Allahnya muwa'adah dalam konteks bisnis, ya, maka itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Saya ambil dari Ade Kusmita 2016. Kemudian di swap yang berikutnya, ya, di swap itu adalah ini juga sama, ya, hukumnya haram. Masih ingat juga tadi yang swap itu adanya syarat membeli dan menjual dalam satu akad, ya, dan ini dasarkan larangan Nabi SAW, ya, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'ataini fi bai'atin, ya. Jadi Nabi itu melarang dua transaksi dalam satu transaksi jual beli. Ini nggak termasuk kredit, ya. Kalau kredit umpamanya harga cash, saya beli handphone umpamanya harga cash itu 1.500.000, murah aja lah, mahal-mahal, ya. Tapi kemudian saya kredit jadi 2 juta. Nah, itu bukan bai'ataini fil bai' atau fi bai'ah, bukan seperti itu. Tapi kalau di sana ternyata akadnya ternyata nggak jelas mana yang dipilih nih, itu baru bai'ataini fi bai'ah, dan itu ada kata-kata kenapa kemudian dilarang. Nanti dalam konteks hadis ini ya istimbatul ahkamnya itu adalah ada kata-kata naha. Naha itu berarti Nabi melarang. Kalau Nabi melarang atau kalau larangan itu asalnya adalah litahrim, ya, menunjukkan keharaman, kecuali nanti kalau ada dalil yang lainnya yang memalingkannya itu. Nah, kemudian juga tadi di sana juga ada unsur apa? Ada baik bisyartin. Jadi kalau swap ini ada 3, ya, ada 3 alasan keharamannya. Pertama adalah baik bisyartin, ya, pembelian dengan syarat Anda beli laptop saya, ya, tapi Anda harus beli juga handphone saya. Itu nggak boleh seperti itu, ya, karena ada syaratnya.
Kemudian yang kedua adalah dua transaksi dalam satu jual beli. Kemudian yang ketiga di sana yang pasti ada jelas ada unsur gharar. Ya, ingat tadi gharar, dalilnya ini ya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharar, rawahu Muslim. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bersabda bahwasanya Rasulullah melarang, sama juga dengan tadi naha. Kata naha, para ulama menyebutkan naha itu teksnya dan konteksnya atau maknanya adalah haram. Ya, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai al hasoh, ya, yaitu jual beli dengan cara melempar batu. Biasanya itu undian. Ya, kalau di pasar malam atau mungkin di tempat-tempat hiburan biasanya iseng gitu ya, beli koin atau mungkin beli apa ya, kayak logam, karet atau apa gitu kemudian dilempar. Nah, itu termasuk judi itu ya. Di situ ini disebut dengan, kalau bai hasoh itu sebenarnya ada barang-barang gitu kemudian nanti akan dilempar, ketika dilempar itu di situ maka barang itu yang dibeli. Nah, di situ sebenarnya hasoh itu ya mengandung unsur gharar karena nggak jelas ya harganya ataupun lebih tepatnya maksudnya barang yang dijual belikan. Oke, itu swap. Yang terakhir adalah opsi atau option. Ya, ini juga sama, kita merujuknya kepada DSN MUI ya dengan fatwanya tadi bahwasanya option itu haram karena mengandung unsur maisir, ya, perjudian, spekulasi. Ya, dalilnya yang kemarin tentang policy game itu yaitu di surat Al-Maidah ayat ke-90 ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rizun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Ya, sampai di situ. Wahai orang beriman, sungguhnya khamar, kemudian berjudi, ya, kemudian juga berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan, fajtanibu. Nah, sisi pengambilan hukumnya adalah ada kata-kata fajtanibu, ya, jauhilah. Nanti dalam Al-Qur'an itu ada menggunakan naha, ada menggunakan la, ya. Ya, ada lagi juga menggunakan di sini ada menggunakan fajtanibu, maka jauhilah. Jadi teksnya itu maknanya adalah maka jauhilah oleh kalian. Gitu. Berarti apa? Berarti menunjukkan itu larangan, ya. Jadi itu masuk ke dalam apa? Ke dalam lafadz nahi, kepada lafadz atau kata-kata larangan dalam Al-Qur'an yang menunjukkan berarti ya haram, ya, khamar, kemudian maisir, ansab, azlam, apalagi disebutkan di sini rijzun min amali syaitan, dari perbuatan syaitan itu. Maka kemudian juga larangan jual beli gharar juga pada kualitas, kuantitas dan khususnya pada waktu penyerahan di option ini. Oke, next slide berarti terakhir. Wah, langsung mulai. Jadi transaksi dari valuta asing ini diperbolehkan ya kalau ada syaratnya ya. Dia merupakan niatnya itu adalah memenuhi kebutuhan ya, bukan untuk menjadikan uang sebagai komoditas. Karena nanti ketika jual beli uang itu semakin berkembang, kemudian juga semakin banyak, bukan berkembang ya, semakin banyak, kemudian ternyata transaksi real itu kurang, maka nanti akan muncul apa yang disebut dengan ekonomi bubble gitu ya. Jadi gelembung ekonomi yang kelihatannya itu maju, kelihatannya itu besar uangnya, tapi ternyata di masyarakat itu nggak ada. Karena yang kaya itu yang punya uang itu ya yang dijual belikan tadi itu aja. Ya, ini sama juga dengan teori uang ya dalam sebuah negara. Kalau umpamanya kita mikir, umpamanya ada masyarakat umum mikir, udah mendingan BI cetak uang aja banyak-banyak, gitu kan ya. Jadi cetak uang aja banyak-banyak kan nanti biar uangnya Indonesia banyak gitu ya. Itu ternyata tidak seperti itu gitu ya. Ketika BI itu semakin mencetak uang semakin banyak, maka bisa dikatakan defosi dari mata uang itu, nilainya itu dia akan turun otomatis gitu ya, sehingga ya sangat tidak efektif ketika cetak uang itu banyak-banyak. Oke, kemudian gunakan transaksi spot dengan penyerahan 1 sampai 2 hari. Jadi dalam transaksi mata uang ini ya, pasar mata uang ini yang diperbolehkan itu hanya transaksi spot, sedangkan forward, kemudian swap, kemudian option itu tidak diperbolehkan. Tadi dalilnya sudah disebutkan. Kemudian serah terima dilakukan sebelum keduanya berpisah, memiliki kualitas yang sama, kemudian tidak boleh ada khiyar syarat, tidak boleh ada syaratnya tadi, tidak boleh ada batasan waktu tertentu atau al-ajal. Nah, ini kesimpulannya terakhir. Jual beli valuta asing adalah jual beli mata uang dengan menjadikan uang sebagai komoditas. Ingat ya, ini definisi atau pengertian istilah yang memang ada di masyarakat. Jadi jual beli valuta asing itu jual beli mata uang dengan menjadikan uang sebagai komoditas. Padahal dalam Islam itu uang itu adalah alat tukar.
Ya, oke. Kemudian uang dalam Islam adalah alat tukar, bukan komoditas, sehingga dilarang untuk menjadikan objek jual beli kecuali dengan cara yang tunai, ya dan biadin, dan juga adanya hajah, ada keperluan. Yang ketiga, akad yang ada dalam pasar valuta asing, ya foreign exchange market itu ada spot, kemudian forward, dan juga swap dan option. Ya, option tadi ingat ya, option itu adalah hak sebenarnya untuk apa? Turunan dari hak untuk apa? Untuk membeli kembali ya dari perjanjian yang sudah disepakati. Kemudian yang keempat, akad yang dibolehkan misalnya ada transaksi spot dengan waktu penyerahan langsung atau tertunda hingga 2 hari berdasarkan kepada fatwa DSN MUI. Kemudian transaksi forward, swap dan opsi itu diharamkan dalam misalnya karena mengandung unsur maisir, gharar, kemudian juga ada tadi baik bisyartin ya yang semua itu tidak diperbolehkan atau tegasnya diharamkan dalam Islam. Nah, terakhir sekali berarti harus ada solusi. Bagaimana caranya? Ya, solusi dari DSN MUI terkait dengan transaksi spot itu sangat memungkinkan sekali. Dan kalau umpamanya teman-teman semuanya ingin coba untuk foreign exchange, silahkan. Bahkan kalau untuk riset juga boleh juga biar tahu ini bener nggak sih yang dosen bilang ini, jangan-jangan ini bohong lagi nih. Enggak gitu. Jangan-jangan ini enggak, kayaknya enggak ini deh, enggak valid gitu. Ya udah, silakan aja lihat. Kemana saya tes studi di apa namanya salah satu PT BEST namanya itu, dia itu memang di foreign exchange. Apalagi kalau foreign exchange itu, mohon maaf dari luar negeri. Wah ini betul-betul kapitalisme ini. Ya awal-awal sih bagus gitu ya, tapi kesananya itu luar biasa. Ada banyak biaya-biaya yang tersembunyi karena bukan ekonomi syariah. Nah, closing statement dari saya bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi yang membawa kepada kemaslahatan ya di dunia dan akhirat, dan kalau kita cinta NKRI maka laksanakan, pelajari ya kemudian dakwahkan ekonomi syariah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Next, kita lanjutkan dengan diskusi. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Silakan. Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Ini sih nggak terkait dengan falas, tapi ada mata uang gitu Pak. Misalkan kan kayak ada apa ya, mata uang digital gitu kan Pak. Ya, Nah, itu digital money. dengan pulsa gitu kan. Ya. Nah kan itu ada rate-nya gitu, kan rate-nya 0,75. Misalkan kita nukerin pulsa 110.000 gitu kan. Nah itu dapat uangnya itu 75.000 tunai gitu. Gimana Pak? Oke. Masih ada tambahan lagi, Nabil? Udah itu aja sih Pak. Itu aja ya. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah, tadi nanti kalau salah boleh diperbaiki. Pertanyaannya adalah ketika saya beli pulsa umpamanya 50.000, tadi 10.000 ya, beli pulsa 10.000, tetapi ternyata kemudian saya dapatnya itu 10.000 dapat 9.500 umpamanya. Ya, nah ini apakah termasuk apa nih ya? Apakah riba atau jual beli yang batil atau fasid atau apa nih? Nah, gitu ya. Itu pertanyaannya betul, Nabil? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Jadi, yang namanya jual beli, salah satunya adalah tadi larangan untuk jual beli horor, ya, ketidakjelasan dan juga kepastian. Ya, kalau umpamanya kita beli pulsa 10.000, ya maka ya harus yang dapatkan itu adalah 10.000. Nah, biasanya ditambah dengan fee atau ujroh, ya, fee atau ujroh atau uang lelah lah ya dari penjualnya. Sehingga kalau saya pakai banking itu pakai bank syariah banking itu ketika saya beli kemarin itu beli 50.000, maka kemudian harganya jadi 51.500 atau 600 gitu ya. Itu berarti memang ada ujroh dan itu diperbolehkan karena itu ada jasanya. Tapi kalau umpamanya ternyata saya beli 50.000 ternyata saya cuma dapat pulsanya itu berapa? Umpamanya 49.000 umpamanya. Nah, itu termasuk jual beli yang tidak sah. Kenapa? Karena makutnya, akadnya itu tidak sesuai dan rukunnya ya itu berarti termasuk makut itu termasuk rukun, berarti jual belinya itu sebenarnya batal atau tidak sah gitu ya. Oke, tapi ada yang menarik sebenarnya. Saya pernah cerita kemarin tentang operator seluler syariah gitu ya. Jadi operator seluler ini kan
walaupun dia bukan monopoli gitu, tapi akadnya itu dia nggak transparan, akadnya itu nggak jelas gitu ya. Walaupun dia disebutkan itu umpamanya per kilobyte sekian, per giga sekian harganya, tapi dalam pelaksanaannya itu sering tidak transparan, dan itu nilainya tuh atau harganya sendiri itu ditentukan oleh operator. Ini yang dari sisi ya kita lakukan. Contohnya ketika kita pakai Zoom gitu kayak gini, ini boros banget nih. Saya kemarin berapa ya, seharian itu dari jam 9 sampai jam 4 sore, lanjut lagi jam 8 sampai jam 10 itu hampir habis 10 giga itu. Ya, nggak tahu tuh ini apa yang salah gitu ya. Mohon maaf saya sebutkan namanya apa, Indosatnya atau apa gitu. Nah, ini yang perlu disyariahkan. Jadi operator selulernya yang perlu disyariahkan, dan juga nanti otomatis kan termasuk distributornya. Jadi itu termasuk yang tidak dibolehkan, Nabil ya. Sebaiknya kalau orang lain berarti kita nasihati dengan bijak, kalau mama kita sendiri sebaiknya jangan melakukan itu. Terima kasih. Silakan yang lain, kita kasih 3 pertanyaan. 3 orang. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silahkan. Siapa namanya nih? Ya, silakan. Baik. Kalau dual money itu hukumnya gimana, Pak? Kayak dual system gitu, Pak. Dual sistem uang pertukaran gitu, Pak. Iya. Hukumnya tuh gimana ya, Pak? Pertukaran apa? Mata uang. Jadi kayak misalnya di Asia ada uang, nah dalam negeri kita juga ada uang. Jadi satu Asia itu menggunakan mata uang Asia itu, Pak. Itu hukumnya gimana, Pak ya? Oke, terima kasih. Ya, ini idenya bagus banget nih ya. Jangan-jangan nanti jadi yuan. Jadi gimana kalau di Eropa itu ada euro, kemudian di Asia itu ada apa ya? Nanti cari istilahnya gitu lah ya, yuan, yen, duit, atau ringgit, atau rupiah gitu. Yang pasti negara yang berkuasa dan juga nanti kesepakatan. Nah, ngomongin kesepakatan berarti kalau pertanyaannya bagaimana kalau seluruh negara Asia itu memiliki satu mata uang rupiah, maka itu merujuk kepada karena uang itu juga adalah kebijakan atau kesepakatan, ya, maka la tastarikul ummati ala dolalah. Jadi kalau umat Islam itu sepakat atau umat lain pun sepakat untuk boleh menggunakan satu uang itu, maka diperbolehkan. Ini sama seperti kita menggunakan kertas, menggunakan logam, juga menggunakan rupiah di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita perluas rupiah ini untuk jadi mata uang Asia Tenggara umpamanya, kalau semuanya sepakat maka itu diperbolehkan, dan itu akan lebih memudahkan. Wah, ini saya ingat jadi ini nih. Ingat ya kemarin ada film Raya yang dari Disney itu salah satu sebab itu karena Asia Tenggara itu kan film Asia Tenggara tuh, itu karena karena negara-negara itu pecah gitu kan, saling bermusuhan, kemudian satu-satu yang bisa menyatukan itu adalah The Last Dragon, Raya and The Last Dragon. Nanti boleh dilihat juga tuh. Nah, tapi di situ yang paling penting pesannya di film itu, jadi ngomongin film dikit nih, adalah apa? Saling percaya. Nah, ini yang paling penting. Karena tadi ngomongin kesepakatan ya, saling percaya. Kalau umpamanya oke, seluruh Asia sepakat saling percaya gitu ya. Atau mungkin kalau Asia terlalu jauh kan ada Asia Barat, ada Asia Tengah, ada apa ya, India juga Asia juga. Jadi kayak Asia Tenggara saja. Asia Tenggara sepakat umpamanya menjadikan satu uang, mata uang itu nama tertentu, rupiah lah umpamanya, itu kemudian dijadikan satu mata uang seluruh Asia Tenggara. Nah, oke, berarti itu sepakat, umat Islam sepakat, kemudian juga negara juga sepakat, maka itu dibolehkan merujuk kepada antum a'lamu bi amri atau bi umuri dunyakum, gitu ya. Jadi diperbolehkan. Nanti termasuk nanti mata uangnya itu bukan lagi kertas, tapi sudah digital. Dan ini nanti tinggal hanya melihat dari sisi aspek ekonomi. Ya, tapi yang paling penting aspek politik biasanya, ya, aspek politik itu biasanya yang agak sedikit berat gitu ya, aspek politik. Tapi kalau aspek ekonomi, contohnya kan kita sudah ada MEA ya, masyarakat ekonomi Asia ya, masyarakat ASEAN, plus juga ada Cina juga masuk di situ. Ketika MEA otomatis mata uang bisa aja atau mungkin nanti akan mendominasi, umpamanya di Indonesia boleh transaksi dengan mata uang tertentu umpamanya. Nah, nanti bisa jadi kemungkinan itu akan bisa untuk dilaksanakan. Jadi hukumnya mubah dalam Islam dan boleh selama semuanya itu sepakat dan merujuk pada negara juga sebagai penanggung jawab untuk mata uang yang dilakukan. Oke, terima kasih. Ada satu lagi, saya mendengar adzan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih.
Ya, udah cukup berarti ya. Saya jawab pertanyaan 1 dari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir nih dari, ada yang mau nanya juga si Bukal. Sebentar, saya dengar azan dulu. La ilaha illallah. Terima kasih untuk Salwa Syarif. Wah, Salwa Syarif pertanyaannya, Pak, saya ingin bertanya, jadi hukum trading forex dibolehkan atau tidak, Pak? Terima kasih. Ya, saya senyum karena ya dari tadi saya udah ya, sampai ini nih, wah kering ini udah cuap-cuap tapi nggak apa-apa. Jadi untuk Salwa, akad forex ya itu yang diperbolehkan hanya ketika menggunakan transaksi apa tadi? Spot. Ya, sedangkan untuk forward ya selain hedging itu tidak diperbolehkan. Demikian juga untuk option dan juga untuk satu lagi yaitu swap. Ya, jelas ya. Jadi nanti merujuk kepada fakta DSM MUI saya sudah upload di e-learning 4.0. Silahkan dilihat. Intinya yang dibolehkan itu adalah spot. Kalau kita perlu uang kita tukar. Kalau kita memang punya uang ya dolar kita jual dan seterusnya. Terakhir silakan udah. Ini kan tangannya ada Muhammad Afif Sibukatullah. Silakan. Afif, terima kasih Pak. ya, Izin bertanya Pak. Ya, terakhir. Ini Pak terkait tadi kan Bapak sempat bilang belum ada tuh aplikasi yang jual beli valuta asing. Berarti saya tiba-tiba kepikiran karena kemarin di mata kuliah microfinance tuh bahasnya fintech syariah. Apakah gini Pak, ketika misalnya fintech syariah itu juga buka pembiayaan tentang travel atau perjalanan wisata halal kalau bahasa fintech syariahnya, itu juga mereka mengeluarkan produk valuta asing di negara tempat negara tujuan masing-masing wisata halal itu sendiri Pak. Jadi saya perjalanan ke Arab Saudi, mereka mengeluarkan uang real, jadi yang menerima yang menjual itu dari fintechnya itu sendiri, nggak perlu ke money changer. Itu bisa nggak ya Pak kira-kira Pak? Skema apa yang bisa cocok dengan tadinya kan kalau misalnya pembiayaan multi jasa atau travel itu kan dia pakainya akad ijarah sewa menyewa. Kalau itu kira-kira gimana ya Pak? Oke, terima kasih. Jadi ijarah itu sebenarnya bukan hanya sewa menyewa, tapi ujroh atau fee atau bayaran atau gaji atau uang lelah gitu ya. Terima kasih untuk Afif Sibukatullah. Jadi tadi terkait dengan fintech, teman-teman tentu saja yang generasi sekarang itu harus memang melek, harus melihat tahu dengan finance technology, khususnya terkait dengan Islamic Finance Technology. Sudah ada perkumpulannya, kebetulan teman yang jadi ketuanya itu Pak Afrod itu. Jadi di Islamic atau kita singkatnya itu dari fintech syariah. Nah, apakah namanya fintech syariah, namanya fintech finance technology berarti teknologi keuangan. Ya, keuangan termasuk di situ ada bisnis sebenarnya masuk juga. Jadi apapun sekarang itu sudah bisa dibikin aplikasi dan itu masuk dengan fintech, termasuk sebenarnya mobile banking yang kita gunakan itu juga bagian dari finance technology. Nah, kalau fintech ini mau ke real business itu ya sudah sangat banyak sekali. Ya, saya di HP saya ini ada Traveloka, ada Uma, ada MyJNE, ada lagi InDriver di Singapura ya, ada Maxstream juga ada tapi nggak pernah pakai gitu ya. Nah, itu semua adalah ya Lazada sama Shopee dan sebagainya, Bukalapak itu kan banyak sekali. Nah, itu juga memang sekarang itu memang udah saatnya dan sudah waktunya gitu bahwa fintech itu harus dikembangkan dan harus dengan prinsip syariah. Oke. Kemudian tadi kalau fintechnya itu di travel ya iyalah zaman sekarang itu travel itu ya harus pakai fintech gitu ya, harus menggunakan teknologi, dia punya aplikasi umpamanya. Saya sempat dulu mau buat itu travel syariah travel gitu ya dengan aplikasi, kemudian ya saya akan menjual produk untuk karena travel ya, tourism, Islamic tourism ke Europe, kemudian ke Jepang gitu ya, kemudian ke Korea gitu ya dan sebagainya, tapi yang Islamic gitu. Nah, kemudian berarti kan pesertanya itu otomatis dia bayar dengan rupiah gitu kan. Nah, ketika di sana akomodasi dan sebagainya, otomatis kan saya bayar dengan ya umpamanya yen umpamanya ya, atau mungkin ke
Saudi umpamanya berarti pakai real umpamanya, maka kemudian saya juga akan menyediakan real, bahkan mungkin saya punya tabungan khusus real, atau bahkan mungkin saya punya rekening di Saudi sana dengan mata uang real. Nah, kemudian pertanyaan tadi, bagaimana kalau umpamanya ternyata travel itu berbisnis dengan tukar menukar? Ya, kalau umpamanya dia dalam ukuran yang kecil, dalam artian internal hanya melayani nasabah, itu tidak ada masalah gitu ya, tidak ada masalah gitu. Jadi umpamanya kalau paket aja sekalian ya Bapak Ibu sekalian, umpamanya umroh umpamanya 35 juta gitu ya, tapi nanti ada bisa pakai cashback lah, atau mungkin uang saku lah, pocket money atau apa, dikasih umpamanya 5 juta, tapi bukan rupiah, dikasihnya dikasihnya real di sana. Nah, itu sangat memungkinkan juga. Tapi kalau untuk yang internal, tapi kalau untuk dia dipublish, kemudian juga dia untuk masyarakat awam, untuk masyarakat umum, maka dia harus ada izin untuk penukaran dan juga jual beli valuta asing. Oke, terima kasih untuk Afif Sibukatullah dan juga untuk semuanya. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya. Insya Allah kita akan lanjutkan. Ini nanti dilanjutkan oleh Pak Ustadz Ade. Saya di metode penelitian besok, insya Allah. Nah, yang pasti tetap belajar, karena belajar fikih muamalah adalah bagian dari agama kita, dan agama kita atau Islam kita ini adalah Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan juga membawa keamanan bagi seluruh negeri, dan ini sesuai dengan apa yang menjadi visi misi dari Universitas UPN Fiji ya, Veteran Jakarta, yaitu kampus bela negara. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Nanti Habib boleh ini kan ya, dikirim ke saya yang ini dengan ini yang hadir. Nggak usah ada challenge lah, nanti baca aja. Setelah ini silakan baca aja. Baca untuk ininya aja. Nggak ada tugasan ya. Oke, saya akan isi untuk ini PJJ-nya. Tapi di PJJ itu juga ada di ini juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahi,